ingat kebaikannya, ingat anugerah Tuhan. Oh, dan anugerahnya, selamatkanku sebab kasihnya, sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita, besar kasihnya, besar kasih Allah pada kita. Kita ulang pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Kita mau selalu ingat kasih Tuhan, ingat kasihnya, ingat kebaikannya, ingat kebaikannya, ingat anugerah Tuhan. Oh, dan anugerahnya, selamatkanku sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita, besar kasihnya, besar kasih Allah pada kita. Sama-sama katakan, ku takkan lupa kasih-Mu, ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Mu, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia Dia puaskan hasratmu, Dia puaskan besar kasih Allah pada kita. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini kembali. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, ingat kebaikannya, ingat anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Oh, dan anugerahnya, selamatkanku sebab kasihnya, sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita, besar kasihnya, besar kasih Allah pada kita. Sama-sama katakan, ku takkan lupa kasih-Mu, ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa
Dia yang penuhkan setiap hasrat kita. Dia besar kasih-Nya, besar kasih Allah pada kita, besar kasih-Nya Tuhan, besar kasih Allah pada kita. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Besar setiamu, haleluya. Kami mau selalu ingat kasih-Mu, haleluya. Oh, Bapa dalam hidup kami, terima kasih Tuhan. Oh, mari dengan lembut sama-sama katakan, ku takkan lupa kasih-Nya. Seluruh sukacita kita, Dia penuhkan, Dia memuaskan semua hasrat kita, Dia puaskan hasratku, besar saya persilakan Bu Elizabeth untuk buka dalam doa. Bapa kami ada dalam surga, di pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih kami ada di rumah-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan penuh ucapan syukur kami berterima kasih ya Tuhan. Begitu baik Engkau kepada kami ya Tuhan. Sepanjang minggu ini Engkau sudah memberikan semua yang baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur kami ada di rumah-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon hadirat-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami mohon Kau memberkati ibadah minggu pagi hari ini ya Tuhan. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya ya Tuhan. Engkau yang kami puji, kami tinggikan, kami agungkan ya Tuhan. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan hamba-Mu yang sudah Tuhan sediakan, sudah ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, hari ini kami pasti diberkati oleh firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kau berkati semua pelayanan pada minggu pagi hari ini ya Tuhan. Baik yang melayan di atas mimbar maupun di multimedia, semua yang bertugas para asyir pun diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah pada minggu pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita duduk, apakah boleh beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Ya, kita sama-sama siap memuji Tuhan.
Ya, kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama dalam keadaan sehat semuanya. Kita percaya itu semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, kasih Yesus lebih dari semuanya. Katakan bersama. Dalam dari lautan, lebih dalam dari lautan, dan lebih besar di lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Kasih Yesus lebih dari semua. Kasih Yesus lebih dari semua, amin. Lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih, kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhan. Kita ulang dari awal ya. Dalam dari lautan, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih, oh, tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi seperti kasih Yesus Tuhan. Tiada kasih tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhan. Hidup ini sangat indah dengan Yesus, ini berarti bersamanya hidup ini tanpa manisnya hari, karena Yesus menuntut. Mari sama-sama kita berdiri Bapak Ibu, kita sama-sama memuji Tuhan. Ini
Yesus, karena Yesus menuntun hidupku, karena Yesus menuntun hidupku. Silakan duduk Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan. Saya banyak sekali melihat mujizat, bahkan setiap hari. Bahkan juga saya alami. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi saya akan coba menyanyikan satu lagu yang mana pujian ini semoga dapat menjadi berkat Bapak Ibu semuanya, yang sakit disembuhkan, yang mendapatkan masalah kecil maupun besar akan mendapatkan jalan keluar. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Ini saja andalanku, jasa kurbanmu, hatiku yang hancur buatlah sembuh. Raja hidupku, baik di bumi, baik di sorga. Siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus, jangan jalan terus. Haleluya. Sekali lagi kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, saatnya kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan untuk selalu menikmati hadirat-Mu. Sebab kami tahu Tuhan bahwa tanpa Engkau Tuhan, niscaya hidup kami tidak artinya. Itu sebabnya kami butuh Engkau. Kami butuh Roh Kudus-Mu untuk melawat setiap kami. Haleluya. Kita naikkan pujian ini, Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu
kita sama-sama bangkit berdiri, naikkan pujian ini dari awal. Oh, ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan karena kuat kami, tetapi karena oleh Roh-Mu Tuhan. Namun karena Roh-Mu, Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, berserah penuh. Bapa dalam surga, kami sudah menyembah Engkau, kami sudah memuji Engkau Tuhan. Saatnya kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi, Tuhan berkati, perlengkapi hamba-Mu, Pak Roy Marbun, yang akan menjadi saluran berkat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan selamat kita berbakti dan mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama, terpujilah Tuhan, Yesus Kristus yang mempercayakan saya pada hari ini untuk menampaikan firman Tuhan, dan kepada Ibu Gembala dan juga para wakil diaken yang hari ini saat ini juga mempercayakan saya untuk menampaikan firman Tuhan. Tentu saya tidak asing lagi di tengah-tengah saudara bahwa saya dipercayakan sering untuk memimpin pujian. Dan hari ini saya dipercayakan untuk menampaikan firman Tuhan sesuai dengan tema yang sudah ditentukan pada bulan ini, dan inilah minggu terakhir. Dan kita sudah tahu bahwa jelas Alkitab memang berkata, perhatikanlah kemurahan dan kekerasan Allah. Tadi bisik-bisik Pak Hendrik bilang, wah ini cocok banget ini, dan memang keras. Kalau orang Batak bilang itu, kalau kasih logatnya, perhatikanlah. Nah itu ada ya penekanannya gitu ya. Jadi memang kita harus memperhatikan kemurahan dan kekerasannya Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan ajaran. Oleh karena itu kita akan baca di dalam Matius 7 ayat 13 sampai ayat 14. Demikianlah firman Tuhan.
Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Di sini Tuhan Yesus memberikan ada dua jalan. Sesuai dengan tema itu, ada kemurahan dan ada kekerasan Allah. Next. Maka saya bagi di sini, kemurahan Allah itu jalannya sempit, sedikit orang yang menuju kehidupan. Sedangkan kekerasan Allah jalannya lebar dan banyak orang menuju kebinasaan. Saya ulang sedikit, bahwa Tuhan Yesus menentukan bahwa kemurahan Allah itu jalannya sempit, sedikit orang yang mengikutinya karena ia menuju kehidupan. Sedangkan kekerasan Allah jalannya lebar dan banyak orang untuk menuju kebinasaan. Dan kita akan melihat bagaimana, apakah benar sedikit orang yang mengikuti, yang masuk di jalan yang sempit atau jalan yang sesak itu, dan banyak orang yang mengikuti jalan yang lebar. Kita akan melihat contoh yang pertama di dalam Kejadian, next. Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai ayat 12. Di sini saya katakan bahwa keluarga Nuh yang mendapat kemurahan Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Perhatikan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dia mendapat anugerah, mendapat kemurahan di mata Tuhan dari sekian banyak. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Perhatikan ya. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yapet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Di sini jelas kita melihat dari sekian banyak orang pada zaman Nuh, hanya keluarganya lah yang ada di jalan yang sempit itu. Jalannya sesak. Kenapa saya katakan demikian? Itu menggenapi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tadi dalam Lukas. Hidup yang dijalani oleh Nuh dan keluarganya sempit, ada aturannya. Tetapi sekalipun sempit, dia tetap berjalan. Dan di sini dikatakan, dia berlaku benar. Dia bergaul dengan Tuhan. Takut akan Tuhan. Tapi banyak orang, sementara orang-orang yang hidup pada zaman itu, dikatakan manusia hidup sesukanya.
Kalau bahasa Betawi, bahasa Jakarta bilang, semau gue. Suka-suka gue, mau gimana kek. Tapi kita lihat di sini. Di bumi hanguskan melalui air bah. Dan dikatakan bukan hanya manusia yang berbuat jahat. Makhluk hidup yang lain pun ikut jadi korban. Karena kejahatan, karena kelakuan manusia. Tapi bersyukur bagi kita yang percaya. Ini berlaku juga bagi kita. Karena firman Tuhan itu, apa yang sudah terjadi ditulis, apa yang sedang terjadi, saudara alami, dan akan kita alami di kemudian hari. Kalau kita seperti Nuh, dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, berbuat benar di mata Tuhan, maka dalam hidup kita ada selalu dalam kemurahannya. Katakan amin. Jadi orang yang hidup dalam kemurahan Tuhan itu ada keselamatan. Luput dari malapetaka yang sangat hebat itu. Kemudian yang kedua, kita akan melihat. Next. Ini adalah keluarga Lot yang tetap mendapat perkenanan Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 19 ayat 19 saya bacakan. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu. Dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tentu saudara, Bapak Ibu sudah tahu cerita bagaimana sejarah Sodom dan Gomora itu di lembah Yordan. Di sana ada keponakan dari Abraham, yaitu Lot, tinggal. Tapi Sodom dan Gomora itu berbuat jahat, melakukan hal yang jijik di mata Tuhan. Sehingga Tuhan mau membinasakan Sodom dan Gomora itu. Dengan apa? Dengan suatu kejadian yang sangat luar biasa. Di bumi hanguskan. Tidak ada yang hidup. Semuanya hancur. Karena ada hujan belerang. Yang betul-betul membuat manusia pada waktu itu, Alkitab berkata, hangus. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengingatkan. Karena dari keluarga Lot ini, dari sekian banyak orang waktu itu juga, hanya keluarga Lotlah yang diselamatkan. Tapi dari keluarga Lot ini ada istrinya, maka Tuhan Yesus mengingatkan di dalam Lukas 17 ayat 32. Ingatlah istri Lot. Ada apa dengan istri Lot? Sebelum mereka keluar, malaikat itu sudah mengatakan, keluarlah dari negeri ini dengan syarat, jangan berhenti. Dan yang kedua, jangan menoleh ke belakang. Jangankan menoleh, ngelirik aja enggak. Lot dan kedua putrinya melakukannya. Tapi istrinya menoleh. Dia pikir, masa cuma noleh aja, enggak boleh. Nah ini. Karena istri Lot tidak melakukan, tidak menuruti firman Tuhan. Tadinya dia ada di dalam kemurahan Allah, dalam waktu singkat, karena dia tidak taat. Dia menoleh, akhirnya dia menjadi tiang garam. Ada dalam kekerasannya Tuhan. Dia dihukum. Karena tidak dengar-dengaran. Saya berharap keluarga kita, para suami,
bapak-bapak akan tetap takut akan Tuhan. Tapi khususnya ini sangat ditekankan buat istri, buat ibu-ibu. Halo ibu-ibu. Amin. Ibu-ibu, ingat ini. Peristiwa istri Lot. Jangan sampai menoleh ke belakang. Banyak kejadian. Banyak peristiwa. Hal yang di belakang itu memang ada yang indah. Tapi kebanyakan yang buruknya. Maka tema bulan yang berapa itu? Yang sudah disampaikan bulan berapa itu ya Ibu Gembala? Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Masih ingat? Jadi kita harus melupakan. Tidak boleh ingat apa yang di belakang kita. Karena kalau kita memandang ke depan, kita akan maju dan tetap ada dalam kemurahan Tuhan. Maka di dalam 2 Petrus inilah kita lihat. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Hidup manusia pada waktu itu hidup dengan hawa nafsu. Kata Sodom, maka muncullah kata sodomi. Laki-laki dengan laki-laki. Sodomi. Itu jijik di mata Tuhan. Jadi dalam gereja, dalam perjalanan umat Tuhan, tidak boleh. Itu dilarang keras. Jadi jangan kita mengikuti kehidupan dunia. Sekarang di zaman kita juga ada seperti itu. Tapi saya yakin dan percaya, kita ini sudah dibenarkan. Kita ini sudah dikuduskan. Kita ini sudah dijadikan hidup dalam kemurahan Tuhan. Maka hidup benarlah seperti yang dikatakan. Kalau kita lihat, apakah Lot hidup benar seutuhnya? Tentu tidak. Dia manusia biasa. Tapi di mata Tuhan, dari sekian banyak orang pada waktu itu, hanya dialah yang benar. Waktu itu malaikat itu berkata, karena ada 2 malaikat yang berkunjung. Malaikat itu berkata, Lot, masih adakah sanak saudaramu? Atau anakmu dan menantumu? Kalau ada, kasih tahu. Tinggalkan negeri ini, karena negeri ini akan dibinasakan. Lalu dia bicara kepada, karena 2 anaknya putri, calon mantunya 2 laki-laki, dikasih tahu. Tapi yang laki-laki ini, Alkitab berkata, seolah-olah kata-kata itu ngejek gitu ya. Mengejek gitu. Yang enggak mungkin. Jadi, kedua laki-laki itu, calon mantunya itu, tidak mau. Tidak mau mendengarkan. Tadinya dia ada dalam kekerasan Allah, sudah diarahkan masuk di dalam kemurahan Tuhan. Tapi dia menolaknya. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita harus benar-benar masuk di dalam jalan yang sempit itu. Lalu dalam hidup ini, harus seperti apa yang dikatakan Amsal pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saya sangat tertarik dengan kalimat, akuilah dia dalam segala lakumu. Kita harus mengakui dan berkata, kalau aku ada, rumah tanggaku, keluargaku, usahaku, bisnisku, apapun yang saat ini ada, semuanya itu
karena anugerah dan pertolongan dari Tuhan. Jelas di sini, bukan karena aku pandai, bukan karena aku jenius, bukan karena aku hebat, bukan karena aku kuat secara jasmani, tapi semuanya karena jelas dikatakan karena kemurahan Tuhanlah. Kita harus akui. Kalau kita mengakui, maka benar apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Zakaria. Bukan karena kekuatanku, tapi oleh rohmu, kata Tuhan. Bukan karena gagahku. Sekarang manusia gimana? Di zaman kita, banyak orang yang berkata, apalagi kalau orang Batak, ya kan? Sorry, yang ada orang Batak. Kalau bukan karena saya, kami tidak ada apa-apanya, tahu? Iya kan? Oh lo katanya, iya kan? Gua loh, saya nih. Kamu jadi hebat, kamu jadi karena saya. Merasa diri hebat. Tapi ini jelas Alkitab berkata, jangan menganggap dirimu bijak. Ya, jauhilah kejahatan. Jadi kejahatan itu bermacam-macam. Karena itu saya yakin dan percaya saudara dan saya akan belajar dari peristiwa ini. Dan yang terakhir kita akan melihat peristiwa yang sangat luar biasa adalah gambaran bangsa Israel. Penyertaan Tuhan untuk bangsa Israel dari Mesir sampai tanah Kanaan hingga ada 42 persinggahan. Jadi dari Mesir sampai ke tanah Kanaan itu ada 42 tempat mereka singgah. Itu ditulis di dalam Keluaran. Lalu di dalam persinggahan itu terjadilah ada keluarga yang memberontak. Tentu ini sangat panjang ayatnya ya. Bayangin aja satu pasal, ayat 1 sampai ayat 50. Tapi saya membacanya hanya beberapa ayat saja. Dan kita baca, ini adalah pemberontakan Korah, Datan dan Abiram. Bukan Armilan ya. Pak Armilan kan pemain musik, Bapak. Ya, jadi Amiran. Kita baca dulu ya. Bilangan 16 ayat 19 sampai ayat 35 ini cukup panjang tapi tentu kita tidak baca semua. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan. Ini maksudnya Musa dan Harun. Tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun. Pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Tetapi sujudlah mereka berdoa dan berkata, Ya Allah, Elohim, Allah dari segala makhluk. Satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram. Sampai situ dulu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kemurahan Tuhan sangat luar biasa buat bangsa Israel. Bangsa yang keras tengkuk, bangsa yang boleh dikatakan sebetulnya keras kepala, tidak mau, hatinya itu tidak ada kelembutan, tidak ada. Hanya Musa yang dikatakan yang paling lembut, itu ditulis dalam Alkitab. Tapi bangsa Israel yang lain dikatakan bagaimana diperkirakan mereka keluar dari Mesir lebih dari 2 sampai 3 juta orang.
kemurahan Tuhan sangat luar biasa, melindungi, menjagai mereka. Dan ada mujizat demi mujizat. Perjalanan mereka 40 tahun. Tapi kita lihat di sini, masih ada. Mereka dipelihara begitu indahnya. Masih ada Korah, Datan, dan Abiram yang memberontak. Tadinya, saya ulang lagi, mereka ada dalam kemurahan Tuhan. Betul. Sudah merasakan, mengalami. Tapi mereka keluar karena memberontak terhadap Tuhan. Karena mereka memberontak terhadap Tuhan, maka Tuhan yang keras itu, Tuhan yang tegas itu, siapa yang hidup benar akan tetap ada dalam kemurahannya. Tapi kalau ada orang yang memberontak, melawan, menentang, Tuhan akan berperkara dengan orang itu. Tidak pandang bulu siapapun dia. Jadi sekali lagi, Tuhan kita adalah Tuhan yang tegas. Makanya jangan main-main. Jangan anggap remeh dikatakan. Jangan anggap remeh. Dan kita lihat apa peristiwa selanjutnya. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka. Sebab kata mereka, jangan-jangan bumi menelan kita juga. Lagi keluarlah api berasal daripada Tuhan. Lalu memakan habis ke-250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Singkat ceritanya saudaraku, karena mereka memberontak, bumi membuka mulutnya. Sehingga keluarga Korah, Datan, dan Abiram, istri dan anak-anaknya, semua ditelan bumi hidup-hidup. Orang Israel, umat Tuhan melihat itu. Karena mereka melihat dan menyaksikan, maka muncul ayat ini. Semua orang Israel akhirnya berlarian melihat peristiwa itu. Jangan-jangan bumi juga ikut menelan kita. Nah, kita lihat peristiwa ini. Ini sudah terjadi. Apakah bisa terjadi lagi? Oleh anugerah Tuhan tahun 2020, tahun 2019, saya diizinkan Tuhan pergi ke Palu. Tentu saudara ingat peristiwa di Palu, apalagi Pak Hendrik ya. Itu bulan September 2018. Ada donatur yang mengirim saya dengan salah satu misionaris ke China. Kami berdua pergi ke Palu untuk mengantarkan ada donasi yang akan diberikan kepada anak-anak Tuhan yang sedang mengalami peristiwa di Palu. Dan waktu itu saya betul-betul berterima kasih karena saya dipercayakan. Dan tiket saya pulang pergi memang waktu itu tidak bayar karena anak saya kerja di Garuda. Jadi donasi yang diberikan oleh anak-anak Tuhan kami beri langsung. Kami beli materialnya, kami langsung serahkan kepada gereja melalui pendeta. Setelah itu saudara, yang paling memeliukan hati saya, ketika saya ada di lokasi
Petobo ya Pak ya. Petobo, Balaroa, Sigi. Apa yang terjadi pada zaman Korah ini terjadi di sana. Bukan hanya gempa bumi. Bukan hanya tsunami. Tapi yang paling mengerikan itu adalah likuifaksi. Bagaimana tanah yang keras dicampur dengan air lalu diaduk. Itu terjadi. Lalu mereka bercerita. Jadi ketika likuifaksi itu terjadi, rumah-rumah tingkat itu masuk ke dalam. Jadi rumah yang satu udah masuk, menyusul lagi karena terjadi pergeseran. Dan orang yang kami bisa percayai, dia bercerita. Karena Palu itu dikelilingi gunung. Jadi saya ingat di kampung halaman saya, itu kota Tarutung yang belum lama ini mengalami gempa juga. Jadi kota Tarutung itu, Pak Henry udah tahu itu. Jadi itu dikelilingi gunung. Jadi persis kayak Palu. Nah, orang yang bercerita itu bahwa dari gunung, dari bukit sana, kedengaran seperti ada suara yang menakutkan. Ya kan? Jadi rupanya dari gunung itu bergeser itu tanah ke arah laut. Itulah yang membuat banyak korban. Banyak yang meninggal. Itu belum lama. Peristiwa di Palu jadi lupa karena 1 tahun kemudian COVID melanda dunia. Tapi saya ulang lagi. Bahwa peristiwa yang terjadi pada zaman Korah ini, itu juga terjadi sekarang. Tapi ada anak-anak Tuhan yang mengalami, yang menerima kemurahan. Kami ketemu dengan ibu-ibu yang bersaksi. Wah, panjang lebar kalau saya mau ceritakan. Tapi saya mau katakan di sini. Siapapun yang hidup dalam jalan yang sempit, dalam kemurahan Allah, akan mendapat pertolongan. Seperti Nuh mendapat kasih karunia. Tapi siapa yang keluar dari kemurahan Allah dan dia berpindah kepada kekerasan Allah, lihat, kebinasaanlah yang mereka alami. Oleh karena itu, saudaraku, Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 1 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Demikianlah. Dengarlah hai langit. Dan perhatikanlah. Ini diulang lagi nih. Tema bulan ini perhatikanlah. Nah sekarang apa yang kita harus perhatikan? Perhatikanlah hai bumi. Saudara dan saya masih ada di bumi. Sebab Tuhan berfirman. Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya. Tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya. Tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya. Tetapi umatku tidak memahaminya. Ketika saya baca ayat ini, benar-benar membuat hati saya, waduh, Tuhan itu jadi gembala yang baik, yang membesarkan, yang memelihara, mengasuhnya. Tapi umatnya memberontak. Saudara adalah umat Tuhan. Saudara adalah kekasih-kekasihnya Tuhan. Dia membesarkan kita. Bukan hanya secara tubuh. Dia besarkan usaha kita. Dia besarkan ekonomi kita. Dan dia mengasuh. Kita tetap diasuh oleh Tuhan. Anak-anak kita juga diasuh oleh Tuhan. Nah, karena kita sudah benar-benar dibesarkan dan diasuh.
Janganlah hendaknya kita memberontak kepada Tuhan. Sampai dikasih gambaran. Hei, kalau orang Batak bilang, hei, lembu saja kenal. Tahu dia, lembu, binatang, tahu. Siapa yang jadi pemiliknya. Tapi umatku dikatakan, tidak. Tidak mengenal. Tidak memahaminya. Jadi hendaknya firman Tuhan ini saya yakin dan percaya meneguhkan, menguatkan kita. Karena itu di dalam hidup ini kita harus deklarasi yang disampaikan oleh Yosua menjadi deklarasi kita pada hari ini. Mari kita baca bersama-sama. Inilah deklarasi keluarga Yosua tetap hidup dalam kebenaran dan kemurahan Allah. Yosua 24 ayat 15, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang saudara sudah lihat, di sekeliling kita, di dalam lingkungan kita, kita sudah lihat bagaimana keadaan semuanya berubah. Tapi hendaknya kita tetap berkomitmen, mendeklarasikan bahwa aku itu sebagai bapak, sebagai imam, kepala keluarga, menentukan bagaimana bahtera rumah tangga itu, karena di dalamnya ada anak-anak. Kalau suami, bapak, kepala keluarga, memberikan suatu pernyataan yang luar biasa. Aku lalu diikuti seisi rumahku. Kami akan tetap beribadah. Artinya tetap ada di jalan yang sempit, di jalan yang sesak itu. Karena ada aturan. Karena ada syarat-syaratnya, ada rambu-rambu yang kita harus ikuti. Ada istilah orang Batak, cuma saya susah untuk menerjemahkannya. Tapi kira-kira artinya seperti ini. Apa yang terjadi atau keadaan dunia yang rusak seperti ini, kita harus ikuti. Bayangin, kita harus ada di dalamnya. Kalau tidak, kita tidak akan maju. Itu istilahnya. Jadi kalau nanti saya sebut, ya bahasa Bataknya seperti ini. Kalau enggak ada yang ngerti, ya mohon maaf. Emena masak di gaga ursa. Ina masa itaula. Jadi apa yang terjadi? Seperti pada zaman Soeharto, zaman Saiki, zaman Edan. Kalau enggak ikut edan, enggak dapat bagian. Kira-kira seperti itu. Ya, maksudnya ngerti ya? Jadi harus ikut zamannya, harus ikut apa yang terjadi. Tapi Yosua tidak demikian. Ya, Sambo ya. Sambo katanya, ya kan? Ya. Kita tidak boleh, ya. Pak Johnson ngerti enggak apa yang saya sampaikan tadi? Pernah dengar omongan itu? Enggak ya? Oh pernah. Ya, jadi pasti ada yang ngerti ya. Jadi kalau untuk lebih jelasnya nanti tanya dia lah. Oke, jadi benar. Tapi sekalipun dunia seperti itu saudara, kalau kita berkomitmen, kita berkata, maka seisi rumah kita akan tetap beribadah kepada Tuhan.
maka hidupmu akan merasakan betapa indahnya kasih Tuhan. Dan kita akan deklarasikan kalimat ini. Apa yang menjadi deklarasi kita? Aku dan seisi rumahku, kami semua berada dalam kemurahan Tuhan. 1, 2, 3. Aku dan seisi rumahku, kami semua berada dalam kemurahan Tuhan. Dan itulah yang diciptakan oleh Bapak Gembala, dan itu akan menjadi nyanyian kita. Pemain musik maju ke depan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Dia akan menghiasi. Amin. Haleluya. Tuhan menghiasi, mendandani kita, mengasuh kita. Karena kasih itu adalah sangat luar biasa. Kemurahan itu sangat luar biasa. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwa. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus, Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Mengalir dalamku seperti sungai, Dia tak pernah kering. Si Yesus membebak dalam kasih-Mu ku merasa. Nyanyikan sekali lagi pujian ini. Kasih Yesus, mari kita bangkit berdiri. Yesus indah dalam hidupku. Apakah kemurahan Tuhan itu? Apakah kasih Tuhan itu menghiasimu? Hari ini mari kita koreksi diri kita masing-masing. Hiduplah di jalan yang sempit, hiduplah di jalan yang sesak, yang penuh dengan aturan. Jangan keluar. Haleluya. Yesus mengalir, mengalirlah Tuhan. Oh haleluya. Si Yesus membebak hatiku dalam kasih-Mu, merasa kasih Tuhan. Oh kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai, Dia tak pernah kering. Kasih Yesus membebak dalam kasih-Mu ku merasa. Dalam kasih-Mu Tuhan, dalam kasih-Mu ku merasa. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa. Inilah kami umat-Mu Tuhan, umat kesayangan-Mu,
umat yang Kau pilih, Engkau sudah mencangkokkan kami kepada pokok yang benar itu. Kami sudah menyatu ya Tuhan. Karena itu kami memohon kepadamu, kiranya kami tetap ada dan kuat, tetap berakar. Tetap bertahan. Tidak akan keluar dari kemurahan Tuhan. Kami sudah mendengar peristiwa, kejadian yang kami sudah baca bersama. Dan kami diingatkan supaya mengingat istri Lot yang hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi hari ini kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau tema ini dikumandangkan, tema ini disampaikan kepada kami, supaya kami mengambil suatu pilihan. Pilihan yang tepat. Hidup dalam kemurahan Tuhan. Hidup benar, hidup takut, menjauhi kejahatan. Tidak hidup seperti keadaan dunia. Tuhan, kami harus akui. Kami mengakui pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Di dalam seluruh aspek kehidupan kami, apa yang kami lakukan, kalau kami berhasil, kalau kami ada, kalau kami mengalami bagaimana kuasa-Mu yang luar biasa itu. Kami harus akui itu semua karena kasih karunia-Mu. Itu karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau berikan kesempatan untuk kami. Dan kesempatan itu kami gunakan sebaik mungkin. Dan hari ini semua kami sudah dengar bersama-sama. Firman ini berlaku bagi kami semua, termasuk buat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Jadilah kami penurut-penurut Allah. Jadilah kami umat yang dengar-dengaran. Dan kami melakukan dalam hidup kami. Hari ini Engkau melihat semua kami pribadi lepas pribadi. Tuhan tolong kami. Sudah dikatakan tadi, kalau ada yang sakit, apapun Tuhan, dari ujung rambut sampai telapak kaki kami, semua kelemahan, khususnya kami yang sudah berumur Tuhan, ada begitu banyak kelemahan-kelemahan dalam tubuh kami. Tapi hari ini kami berkata, kami sehat, kami kuat. Karena Tuhan berkemurahan bagi kami, berbelas kasihan bagi kami. Terima kasih Tuhan, jamah kami semua. Tumpangkan tangan-Mu, tolong kami Tuhan, kami butuh. Sungguh Tuhan, serius Tuhan, kami butuh pertolongan dari Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Khususnya kami sebagai Bapa keluarga. Dan bersama dengan keluarga kami yang lain, istri dan anak-anak, sampai cucu kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sudah mendengar apa yang kami dengar hari ini menjadi suatu peringatan bagi kami, agar kami boleh memperhatikannya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Kristen. Terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan Pak Roy Marbun pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman. Saya persilahkan Saudara Stephen untuk Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pengumuman untuk seminggu ke depan. Tanggal 6 November hari Minggu ada doa Biston jam 8 pagi disertai dengan ibadah perjamuan kudus jam 8.25. Kami menghimbau untuk Bapak Ibu yang berada di rumah atau mengikuti via Zoom bisa menyiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Dan untuk informasi mengenai ibadah bisa menghubungi Ibu Fungling dan Ibu Lingling.
Kami juga ada ibadah setiap hari Selasa, ibadah Biston PDAMS jam 7:30 sampai jam 8:30 malam. Untuk meeting ID dan passcode, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Fungling maupun Ibu Lingling. Kami mengajak anak-anak sekolah minggu untuk mengikuti ibadah sekolah minggu onsite PDAMS di tempat ini jam 8.25. Untuk informasi mengenai sekolah minggu, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Heni maupun Ibu Sandy. Sekolah minggu juga mengadakan usia tunas kelas 5 sampai kelas 9 setiap hari Jumat jam 7 malam via Zoom. Mari ajak cucu Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah ini untuk membagi berbagai berkat bersama-sama. Untuk informasi mengenai link, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Mary maupun Ibu Sandy. Kami juga mengajak remaja dan dewasa muda PDAMS untuk mengikuti ibadah setiap hari Sabtu jam 7:30 malam bersama Pendeta Nemo Bahari via Zoom. Untuk informasi mengenai link, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Fungling maupun Ibu Lingling. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Oktober. Kami mengundang Bapak Ibu yang namanya tertera pada layar, kami mengundang untuk nanti setelah ibadah untuk maju ke depan untuk didoakan. Kami juga menghimbau Bapak Ibu untuk tetap duduk di tempat masing-masing setelah ibadah selesai dan mengikuti arahan asyir. Untuk persembahan Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam amplop yang berada di kursi masing-masing dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang berada di luar ruangan. Sekian pengumuman dari saya, happy Sunday and God bless you. Ya, Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita dan sekali lagi saya ingatkan bagi Bapak Ibu yang berulang tahun di sepanjang bulan Oktober untuk boleh maju ke depan untuk nanti didoakan oleh Bapak Henry Kau sekaligus menutup dalam doa berkat. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ada 9 orang yang ulang tahun. Baik Bapak Ibu sekalian, para petugas, para diaken bisa maju ke depan. Berdiri di belakang yang berulang tahun. Mengulangkan tangan. Para diaken. Haleluya. Pak Roy. Sekalian. Mari jemaat sekalian kita angkat tangan kita.
depan kita ada 4 orang yang mendapatkan kemurahan Tuhan hari ini. Bahkan ada 9 orang, walaupun mungkin tidak hadir pada pagi hari ini, mendapatkan kemurahan Tuhan, ditambahkan umurnya 1 tahun lagi. Bapa di dalam surga, kami mengangkat tangan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, sebagai tanda penyerahan dan ucapan syukur kami kepadamu. Karena hari ini Tuhan, hari yang paling berbahagia bagi keempat saudara yang ada di hadapan-Mu Tuhan, di mana Engkau telah tambahkan umur mereka, bahkan mereka yang tidak hadir. Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Bukan kuat gagah hebat mereka merawat tubuh mereka sehingga umur mereka bertambah, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami jemaat dan semua para diaken menumpangkan tangan kepada saudara yang ada di depan ini. Kiranya rahmat, anugerah, damai sejahtera yang daripada Tuhan meliputi kehidupan mereka, sehingga di hari kedepannya Tuhan, langkah demi langkah, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, semuanya itu dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan tubuh mereka Tuhan, Engkau menjagai dan melindungi. Juga semua keluarga mereka Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih banyak Bapa buat kemurahan-Mu, kebaikan-Mu kepada keempat saudara ini ya Tuhan Yesus. Semuanya Tuhan karena kebaikan-Mu. Terima kasih banyak Bapa, dan juga buat seluruh jemaat yang hadir olehnya berbakti kepadamu pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau lihat apa yang digumulkan oleh jemaat-Mu, dan kami percaya segala pergumulan hidup yang dihadapi, Tuhan, Engkau meratakan jalan mereka. Engkau membuka jalan bagi jalan yang buntu. Engkau memberkati usaha pekerjaan dan memberkati apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan. Ada anugerah Tuhan ada di sana. Terima kasih Bapa. Berkati rumah tangga masing-masing. Berkati anak-anak mereka. Berkati Tuhan Yesus ladang-ladang mereka, pekerjaan mereka semua. Tuhan, Engkau memberkati. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Tuhan, Engkau memberkati dan mengurapi senantiasa keluarga dan pelayanan penggembalaannya. Yang ada di Bekasi, Tuhan, Engkau memberkati. Pemimpin pujian, para singers yang memainkan alat musik, semua yang ambil bagian dalam pelayanan pada minggu pagi ini, berkat Allah melimpah atas mereka. Terima kasih banyak Bapa. Akhirnya jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu hanya tertuju kepada Bapa di surga, dan turunlah atas kita sekalian rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan kekuatan, kemenangan, penghiburan daripada Allah Roh Kudus mengikat kita semua menjadi satu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Amin. Tuhan memberkati.